Shalom, selamat malam. Kembali dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab kita. Dan saya bahagia karena malam hari ini kita akan selesaikan Tadarusan Alkitab kita Injil Matius. Karena malam hari ini kita akan membaca pasal terakhir dari Injil Matius, yakni Matius 28. Dan mestinya selesai, ya, karena pasal 28 ayatnya tidak terlalu banyak. Berarti di Deep Talk with Pase episode berikutnya kita akan masuk dalam kitab yang baru, ya. Saya sudah mempersiapkan diri untuk masuk dalam kitab yang baru. Ada beberapa pilihan dan seperti biasa saya nanti akan memilih kitab yang akan kita bahas di last minute gitu ya. Jadi biarlah nanti Tuhan taruhkan sesuatu di roh saya, sehingga ketika nanti saya ambil rekaman lagi, kitab apa baru saya tahu di waktu itu, gitu ya. Dan ada beberapa sisa kitab di Perjanjian Baru, ya ada Korintus yang belum kita bahas, ada Tesalonika yang belum kita bahas, ada juga Roma yang belum kita bahas. Ya di antara kitab-kitab itu coba kita nanti akan mendalami mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu untuk kita baca di dalam episode berikutnya. Dan saya berharap saudara terus punya kerinduan untuk membaca Alkitab, sebab jujur ya di atas ya tidak di atas tidak, saya yang membaca Alkitab setiap hari, terutama punya tanggung jawab untuk bikin program ini, itu dapat berkat luar biasa. Dan saya harus akui dalam beberapa bulan setelah program ini ada, itu sesuatu yang tadinya saya tidak lihat di Alkitab kita, ketika saya baca menjadi terlihat dengan jelas. Tuhan taruhkan hikmat baru sehingga banyak penafsiran-penafsiran yang angle-nya baru yang saya dapatkan pada hari ini. Dan Alkitab itu semakin hidup ya ketika saya baca, semakin jelas ketika saya baca, dan saya percaya ini semua karena dimulai dengan kembali ya punya rutinitas membaca Alkitab setiap hari, setiap waktu, dan mendalaminya dengan sungguh. Dan saya percaya kalau saya dapat hal seperti itu dari Tuhan, tentu Tuhan yang sama akan memberikan itu juga kepada saudara, sehingga saudara nanti ketika membaca Alkitab, ayat yang kau baca, kalimat yang kau baca, pasal yang kau baca, kitab yang kau baca, itu benar-benar memberkati kita dengan luar biasa. Yuk kita mulai tadarusan kita, dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, kami boleh ada di pasal terakhir di Injil Matius, dan berkati kami, sehingga kami bisa menutup Injil Matius ini dengan berkat yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Singkapkan yang belum kami pahami, sehingga setelah selesai pembacaan Injil Matius, setelah kami selesai tadarusan Alkitab Injil Matius ini, pemahaman iman kami kepadamu semakin lengkap, semakin sempurna, sehingga kami semakin memahami Tuhan yang kami ikuti, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang benar-benar kami harapkan ada senantiasa dalam hidup dan tubuh kami ini. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Saudara siapkan Alkitab kita masing-masing, dan saya percaya malam hari ini malam berkat buat semua kita. Buat kau, buat aku. Haleluya. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, ada bantuan di layar saudara. Injil Matius pasal ke-28.
Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Berbahasa Indonesia Terjemahan Baru, dengan kebangkitan Yesus. Kita baca saudara ya, Matius pasal 28. Haleluya. Ini saya pundaknya nggak rata karena saya megang mouse saudara. Ya, jadi agak kurang proporsional kalau dilihat di layar. Tapi it's okay ya. Saya infokannya supaya takut itu, Pak Seno kenapa pundaknya gitu. Padahal pundak saya nggak kenapa-napa tuh. Tapi karena saya harus memegang mouse, jadi agak miring ya. Kita baca saudara ya, pasal 28 ayat 1 dan juga ayat yang ke seterusnya. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya. Di perikop ini, kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca kisah kebangkitan Tuhan Yesus di Injil-Injil lainnya, ada banyak perbedaan narasi atau cerita. Misalnya kalau di Injil Yohanes, Bapak Ibu mendapati bahwa yang pertama kali diajak bicara adalah Maria Magdalena. Di Injil Matius yang barusan kita baca, Yesus menjumpai semua perempuan yang sedang menuju ke kubur itu. Kalau kita baca di Injil ini, hanya Maria Magdalena dan Maria yang lain yang menengok kubur itu. Tapi kalau di Injil lain, kesannya ada lebih dari 2 perempuan yang pergi ke kubur itu. Nah, mana yang benar? Nah, kalau Bapak Ibu melihat misalnya di kitab Injil, taruhlah, kan kita tahu bahwa yang disebut dengan kitab Injil, kitab biografi tentang Tuhan Yesus, itu kan ada 4 dalam Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita nggak bisa bilang bahwa, ceritanya beda. Ending dari cerita soal kebangkitan Tuhan, itu versinya beda-beda. Berarti kalau Matius beda dengan Markus, beda dengan Lukas, beda dengan Yohanes, maka ini Alkitab berarti ada yang salah. Satu di antara cerita itu ada yang salah. Jadi kalau ada kisah di Alkitab ada yang salah, berarti Alkitab keselak, saudara. Jadi Alkitab bukan kebenaran gitu. Ini yang sering dituduhkan kepada orang Kristen. Satu sisi memang harus diakui, ya memang ada banyak perbedaan di antara kitab Injil tentang peristiwa-peristiwa yang mereka catat tentang Yesus. Bapak Ibu kalau sudah membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu pasti akan ketemu itu. Ketemu perbedaan-perbedaan peristiwa, beberapa bahkan nama, dan urutan-urutannya, saudara. Nah, kita biasanya orang Kristen tuh kalau udah dituduh seperti itu, wah Injil lo tuh nggak sinkron gitu. Injilnya sudah ada yang dipalsukan. Injilmu itu berarti buatan orang. Gitu. Kita biasanya langsung panas gitu.
Sehingga akhirnya pembelaan kita menjadi pembelaan yang tidak rasional, karena pembelaannya itu kita buat dengan emosional. Nangkep saudara ya. Tapi ya dulu saya seperti itu juga. Saya melewati fase itu kok saudara. Saya melewati fase di mana kalau ada orang singgung tentang Alkitab saya bisa nadanya tinggi gitu ya. Tapi sekarang ya mungkin karena udah usia juga ya. Udah nggak muda lagi, udah hampir setengah baya saya saudara. Mungkin lebih agak bijaksana, lebih tenang, lebih kalem. Apalah alasannya saudara. Tapi saya merasa memang bahwa kalau kita membaca ada banyak perbedaan. Tapi bukan berarti perbedaan itu mengindikasikan satu di antara 4 Injil itu ada yang bohong atau ada yang salah, ada yang nggak benar. Nggak begitu, saudara. Bapak Ibu harus paham dulu bahwa Injil itu berbeda karena pertama penulisnya berbeda. Dan Bapak Ibu juga harus paham dulu nih, ya. Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, masing-masing mereka itu kan dinamakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan dipercaya merekalah yang menulis Injil itu. Ya, nama-nama tadi yang disebutkan itu, makanya nama mereka ditaruh sebagai nama kitab itu oleh gereja setelah surat-surat mereka, Injil mereka ini menjadi Injil yang dipegang oleh banyak gereja di gereja mula-mula. Bapak Ibu harus paham dulu bahwa mereka nulis Injil itu puluhan tahun setelah peristiwa kebersamaan mereka dengan Yesus. Contohlah kata teolog Perjanjian Baru, Injil yang paling mula-mula itu diperkirakan hampir semuanya seragam, saudara, bukan Matius tapi Markus. Injil Markus itu Injil yang paling awal, ya, paling awal ditulis. Dan menurut teolog Perjanjian Baru, itu dipercaya ditulis di sekitar tahun 50-an. Jadi saudara bisa bayangkan, Markus menuliskan Injilnya di sekitar tahun 50-an, berarti ada selisih 20 tahun dari peristiwa bahkan kebangkitan Tuhan Yesus dan naiknya Tuhan Yesus ke surga. Tentu belasan tahun sampai 20 tahun itu kan bukan masa yang singkat. Masa yang cukup panjang, di mana mungkin saja saudara sebagai manusia, memori atau daya ingat tentang satu peristiwa itu tidak lagi akurat. Bapak Ibu harus paham ini. Dan itu manusiawi, saudara. Jadi itu saja bisa menjadi alasan kita kalau kita berpikir dingin, kenapa ada beda cerita, padahal kayaknya cerita itu ngomongin sebuah peristiwa yang sama. Tapi kok yang dicatat oleh Matius dan Markus atau Lukas dan Yohanes itu masing-masing punya perbedaan. Ya karena tadi mereka menuliskan sebuah peristiwa yang mungkin sama, tapi mereka tulis itu belasan tahun bahkan puluhan tahun setelah peristiwa itu terjadi. Kemudian juga ada pengaruh sudut pandang. Karena meskipun mereka menjadi saksi hidup dalam satu peristiwa, tapi mereka kan punya angle melihat, angle berpikir yang berbeda satu dengan lainnya. Dan ini yang harus Bapak Ibu juga pahami. Bapak Ibu hari ini ada beberapa yang nonton secara live, nanti ada yang mengikutinya setelah malam, besok paginya mungkin. Bapak Ibu melihat video yang sama, video saya, Tadarusan Alkitab, Injil Matius pasal 28. Tapi meskipun yang kau tonton adalah video yang sama, tapi Bapak Ibu tuh masuk ke otak saudara, masuk ke dalam daya ingat saudara, itu pasti nggak semuanya sama kan? Nah itu yang dimaksudkan, ada unsur kemanusiaannya di sini. Sehingga meskipun berbeda ya nggak kenapa-napa. Contoh dalam kasus Matius ini, dikatakan bahwa Yesus menjumpai semua perempuan-perempuan, dalam hal ini Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di dalam Injil lain seolah-olah hanya Maria Magdalena saja. Ya, nah mana yang benar ini? Nah tentunya dengan alasan yang saya sampaikan tadi, kita mengerti. Mungkin ketika Matius menuliskan peristiwa ini, Matius masih sangat teringat dalam pikirannya bahwa yang dijumpai pertama kali oleh Yesus bukan cuma Maria Magdalena, tapi Maria yang lain. Nah, Maria yang lain ini, dia tidak tahu siapa. Dia lupa. Tapi kalau kau baca di Injil lain, Maria yang lain itu jelas-jelas disebutkan siapanya. Yohanes mungkin hanya mencatat Maria Magdalena, saudara. Kenapa? Karena mungkin saja Yohanes itu mendengarkan cerita
tentang kebangkitan Yesus dari Maria Magdalena. Sehingga ketika belasan tahun, puluhan tahun kemudian dia menuliskan Injil tentang Yesus Kristus, ketika menuliskan siapa kira-kira saksi pertama yang melihat atau dijumpai Yesus dalam tubuh kebangkitan, lah karena dia dapat ceritanya versi Maria Magdalena, maka ketika dia tulis Injilnya, yang dia catat adalah Maria Magdalena. Jadi bukan berarti ada Injil yang benar, ada Injil yang salah, nggak begitu. Ya, ini bukti bahwa Alkitab kita ini memang ditulis bukan penulis itu dijadikan robot oleh Tuhan, tapi penulis itu ya dipakai apa adanya oleh Tuhan. Ya, ingatan mereka, pemahaman mereka, dan ini akhirnya kalau kita baca dengan jujur, ya kalau orang yang nggak suka sama Alkitab, orang yang nggak suka sama Kristen, ini bisa jadi serangan. Alkitabmu tuh saling bertolak belakang. Tapi kalau kita sudah mengimani Alkitab adalah firman Tuhan, justru perbedaan-perbedaan yang kita bisa temukan di beberapa kitab, itu ketika kita dalami, akhirnya memperkaya kita. Pengenalan kita akan peristiwa itu menjadi lebih kaya gitu. Dari banyak angle cerita. Dan akhirnya justru cerita itu membuat kita yang membacanya menjadi lebih hidup. Itu yang saya alami sekarang ini. Jadi sekarang ini kalau ada orang bilang Injil itu sudah disesatkan karena ada banyak perbedaan, ya kalau ada bagian saya, ada waktu saya, ada kesempatan saya untuk bisa mencerahkan orang tersebut, saya akan gunakan. Tapi kalau mereka koar-koarnya di sosial media mereka kepada orang banyak, ya ngapain saya ladenin, saudara? Ya, kecuali yang berteriak itu teman saya, orang yang saya bisa jangkau, ya. Ya, lalu saya ajak ngobrol. Kalau dia terima, alhamdulillah. Nggak terima, ya udah gitu, saudara. Ya, mereka melihatnya dengan angle yang berbeda karena cara pandang mereka pun yang berbeda dengan kita. Ya, jadi nggak usah diurusin yang kayak gitu-gitu, saudara. Ya, kalau saudara sudah memahami seperti saya, ya bagian kita adalah menyampaikan apa yang kita tahu ini kepada teman kita yang belum percaya, kepada saudara kita yang bertanya kepada kita karena mereka juga mempertanyakan hal itu. Nah, jadi akhirnya kita jadi berkat. Saya tipikal orang yang nggak begitu suka debat kusir. Mungkin karena bukan karunia saya ya. Saya kalau diajak debat itu apalagi sama orang yang ngajak debat dengan ukuran yang berbeda. Saya pakai Alkitab, mereka pakai misalnya kitab sucinya masing-masing. Itu udah nggak nyambung. Ada orang-orang tertentu seperti kalau di YouTube itu ada hamba Tuhan yang namanya Christian Prince gitu, saudara ya. Wah, saya respect sama dia meskipun saya nggak kenal gitu ya. Ya karena memang dia punya skill bahasa Arab yang sangat dia kuasai karena itu bahasa ibunya. Dia juga karena berbahasa Arab, fasih berbahasa Arab sehingga bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Sehingga dia ketika menginjil orang-orang muslim ya dia pakai Quran itu karena kebetulan dia fasih dan mengerti bahasa Arab itu. Sehingga bisa menemukan mana yang bisa dipakainya untuk mencerahkan orang-orang yang menjadikan Quran sebagai kitab suci mereka. Tapi kalau saya angkat tangan, ya saya nggak punya skill berbahasa Arab gitu ya. Saya jadi nggak pernah memakai kitab suci orang lain ya untuk saya pakai dalam penginjilan. Ya, jadi setiap kita tuh beda-beda. Kalau saya ya karena seperti itu maka saya nggak berani bermain di situ. Ya, saya nggak berani ketika menginjil orang yang Muslim gitu memakai surat-surat mereka. Surat ini berkata begini, 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 begini. Kenapa? Kalau saya pakai itu, yang saya pakai terjemahannya. Ya, seperti Bapak Ibu sudah saya jelaskan berkali-kali, Alkitab berbahasa Indonesia ini terjemahan. Ya, Alkitab terjemahan itu sangat terbuka. Kemungkinan besarnya kekurang tepatan dalam penerjemahan, sekaligus juga menjadi peluang ada penafsiran yang masuk dari orang yang menerjemahkan Alkitab itu. Seperti kalau Bapak Ibu sudah mengikuti program di channel The Warriors ini, yang paling masih fresh dalam ingatan saya, hari Sabtu kemarin saya sharing tentang dinosaurus. Kalau Bapak Ibu ikuti, ya, saya menemukan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak konsisten ketika menerjemahkan satu kata dalam bahasa Ibrani yang namanya tanin.
Tanin itu di dalam banyak terjemahan LAI di kitab-kitab yang berbeda, ada yang diterjemahkan LAI sebagai serigala, ada yang diterjemahkan LAI sebagai ular naga, ada yang diterjemahkan LAI sebagai buaya, ada yang diterjemahkan LAI sebagai binatang laut, ada yang diterjemahkan LAI sebagai ular. Saudara bayangkan, satu kata Ibrani namanya tanin. Tanin itu diterjemahkan menjadi 5 spesies binatang oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang sama sekali nggak dekat hubungannya. Kalau misalnya LAI menerjemahkannya satu ular sanca, satu ular kobra, satu lagi ular keket gitu ya. Yang penting sama-sama ular, saya masih bisa cengli lah. Atau tanin satu diterjemahkan kucing, kemudian satu diterjemahkan harimau, satu diterjemahkan singa. Saya masih bisa ngerti lah, itu agak mirip keluarga kucing-kucingan gitu ya saudara ya. Tapi bayangkan, tanin ada yang diterjemahkan sebagai binatang laut, tanin ada yang diterjemahkan sebagai serigala, tanin ada yang diterjemahkan sebagai ular. Nah, 3 ini saja, belum buaya, belum ular naga atau naga lagi saudara. Itu kan jauh banget gitu saudara. Ya. Nah, maksud saya akhirnya kita mengerti bahwa di Alkitab terjemahan Indonesia saja banyak kelemahan. Ya makanya kalau penginjilan pakai kitab suci Al-Quran misalnya untuk menginjili saudara-saudara kita yang Muslim, untuk mereka bisa diterangi oleh terang Tuhan. Ya kalau saudara nggak menguasai sungguh bahasa Arab, kalau saudara cuma tahu saja ya satu ayat karena kau hafal, ya nggak usah pakai ayat-ayat itulah saudara ketika kita menginjil. Ya, karena pasti nggak akan efektif. Nah, orang-orang seperti Christian Prince itu privilege mereka karena memang lahir sebagai orang Arab, berbahasa Arab, sehingga ketika ketemu kitab suci agama lain yang berbahasa ibu mereka, mereka bisa membacanya dan mengerti dengan sungguh meskipun mereka mungkin bukan Islam. Tapi kalau Bapak Ibu, ya, saya yang tidak menguasai bahasa Arab terus menginjili mereka dengan kitab suci mereka dengan terjemahan bahasa Indonesia, saya bilang tadi, terjemahan Alkitab LAI saja banyak yang tidak konsisten ya. Berarti ya kita kurang tepat kalau menginjili pakai kitab suci terjemahan Indonesia. Ya, karena kita saja yang membaca kitab-kitab terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang harus diakui saudara, ada kekurang tepatan. Makanya kan saya mengajar saudara untuk saya kalau ngomongin meminimalisasi ya, mengecilkan keselipan atau ketidakakuratan, maka saya mengajar saudara kan untuk membaca Alkitab dengan berbagai terjemahan paling tidak. Kalau bagi saya kalau mengajar 3 terjemahan. Terjemahan LAI dipakai, mungkin satu lagi terjemahan bahasa ibumu. Kalau ke orang Batak pakai bahasa Batak, Bible itu. Kalau ke orang Jawa pakai kitab suci. Kalau ke suku-suku tertentu di Indonesia yang sudah diterjemahkan bahasa sukunya oleh LAI dalam bentuk Alkitab berbahasa sukumu, pakai itu. Dan mungkin satu pakai bahasa Inggris gitu, ya. Supaya dengan kita melihat satu ayat, satu pasal, satu kitab dengan 3 terjemahan, kita akhirnya ya paling tidak ketidakakuratan itu bisa dihindari, diminimalkan lah. Karena kita melihat lewat 3 terjemahan yang berbeda. Itu kalau panduan saya, ukuran saya. Maka saya kalau bikin khotbah ya, saya selalu membaca ayatnya pertama tentu dari terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Karena ini bahasa saya ya. Harus saya pakai. Saya mengkritik beberapa ayat di dalam terjemahan LAI, tapi saya respect sama LAI. Bayangkan kalau nggak ada LAI, mungkin saya akan kesulitan memahami Tuhan, karena saya tidak terlalu fasih dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia. Tapi saya menggunakan misalnya bahasa Inggris. Ya, meskipun sekarang ini, saudara berkata, Pak, saya bahasa Inggris nggak fasih, Pak. Saudara, sekarang zaman gampang, zaman instan. Saudara tinggal buka aja Alkitab berbahasa Inggris di handphone saudara, di Google, cari saja. Misalnya Matthew 28, Matius 28 ini verse berapa, ayat berapa ya.
Terus saudara mau terjemahan Inggris yang mana? Tinggal bikin aja kalimatnya King James gitu ya, maka akan keluar itu. Pasal 28 Matius ayat 1 misalnya, terjemahan King James. Kalau kau nggak ngerti, tinggal di copy paste, terus taruh di Google Translate, saudara ya. Terus diklik ke dalam terjemahan Indonesia, maka terjemahan Indonesianya akan keluar. Meskipun harus diakui, masih banyak kelemahan dari Google Translate ini. Paling tidak membantu kita, saudara. Ya, jadi bagi saya sekarang ini, zaman yang mudah ini, mestinya saudara kalau mau mendalami Alkitab menjadi lebih gampang, ya. Dan Matius mengatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain ini adalah dua orang yang dijumpai Yesus ketika Yesus bangkit. Dan Matius menjelaskan dengan spesifik kenapa Yesus bangkit, karena bukan saja bangkit begitu saja, tapi ada malaikat yang turun dari langit dan menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus, dan kemudian berkata kepada Maria dan Maria yang lain ini bahwa Yesus sudah bangkit, dan kehadiran atau turunnya malaikat ke kubur itu membuat penjaga-penjaga yang notabene kita baca di pasal berikut sebelumnya, penjaga-penjaga prajurit-prajurit Roma yang diberikan Pilatus karena permintaan dari imam-imam kepala yang datang kepada Pilatus di hari Sabat itu karena tahu bahwa Yesus pernah mengajar akan bangkit pada hari ketiga. Mereka khawatirkan mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, dan kemudian murid-muridnya mengatakan bahwa tuh kan benar, guru bangkit di hari ketiga. Nah, ini kata imam-imam kepala, kalau ini terjadi, penyesatan ini jauh lebih besar daripada penyesatan yang mereka tuduhkan kepada Yesus yang berujung pada hukuman salib itu. Maka karena alasan ini, Pilatus memberikan prajuritnya untuk menjaga kubur itu paling tidak sampai hari ketiga dan memateraikan kuburan itu. Tapi ya faktanya, mau yang jaga prajurit sehebat apapun, kalau Tuhan sudah berfirman, firman-Nya ya dan amin, saudara ya. Dan Yesus bangkit yang sudah kita rayakan hari kebangkitannya di hari Minggu kemarin. Dan inilah peristiwa kebangkitan Yesus yang dicatat oleh Injil Matius. Dikatakan juga ada yang menarik di sini bahwa malaikat mengatakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, perkatakan atau sampaikan kepada murid-muridnya Yesus bahwa Yesus mendahului mereka ke Galilea. Kalau kita membaca Alkitab kita, ya, Yesus belum sampai ke Galilea, tapi sudah menjumpai murid-muridnya yang ketakutan tentang apa yang terjadi pagi hari itu dari Maria Magdalena dan perempuan yang lain bahwa kubur Yesus kosong. Dan mereka dengar desas-desus di luar sana bahwa mereka yang dituduh oleh imam-imam kepala dan juga hasil sogokan imam kepala kepada prajurit-prajurit Roma, sehingga berita yang sampai di sekitar Yerusalem bahwa murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus. Sehingga mereka menutup pintunya, mengunci dirinya, kurang lebih begitu, supaya mereka tidak diketahui keberadaannya oleh imam-imam kepala yang sedang memfitnah mereka. Jadi murid-muridnya nggak bisa keluar rumah dan langsung menuju ke Galilea, seperti pesan yang Yesus berikan kepada Maria Magdalena untuk disampaikan kepada murid-muridnya agar mereka menyusulnya ke Galilea. Yesus memang ke Galilea nantinya, tapi setelah peristiwa kebangkitan ini lewat beberapa hari. Faktanya, Yesus menjumpai murid-murid tanpa Thomas. Fakta Alkitab, Yesus menjumpai murid-murid dengan Thomas di dalamnya. Dan itu dua peristiwa itu masih ada di Yerusalem. Berarti Yesus akhirnya menemui murid-murid, bukan di Galilea, tapi di Yerusalem. Ya, padahal rencana awalnya, sampaikan kepada murid-murid, bahwa aku, kata malaikat Tuhan, Yesus mendahului mereka ke Galilea. Carilah dia di sana. Tapi sebelum itu terjadi, ada situasi yang membuat murid-murid tidak bisa keluar dengan bebas dan akhirnya tetap ada di dalam rumah di salah satu sudut di Yerusalem. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kekalutan hati murid-murid, ya. Siapa yang nyuri? Siapa yang nyuri? Mungkin mereka saling menuduh satu dengan lainnya karena tidak masuk akal saya ketika Maria Magdalena datang dan berkata, kubur guru kosong.
Guru sudah bangkit, kami menjumpai malaikat, dan mereka langsung percaya. Tipikal orang yang pakai logika, orang normal itu kalau belum melihat, maka belum percaya kan? Ya, makanya kalau kita baca Injil Yohanes, Petrus segera berlari, disusul murid yang lain. Nah, murid yang lain itu tentu menunjuk pada Yohanes sendiri. Karena Yohanes tidak menyebut siapa. Dia selalu mengatakan murid yang paling dikasihi Tuhan, murid yang lain. Itu mengindikasikan sebenarnya dia sedang ngomongin dirinya sendiri gitu. Cuma dia pakai bahasa orang ketiga, seolah-olah itu orang lain, padahal dirinya sendiri. Mereka berdua ini lari kan ke kubur itu. Dan baru ketika mereka melihat kubur itu kosong, terus dalam Injil Yohanes, murid yang lain itu kemudian baru percaya dan mengingat apa yang Yesus sudah pernah perkatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Nah, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Saya yakin mereka ya ada yang percaya karena bukan cuma Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya yang sudah melihat Yesus yang mengabarkan berita kebangkitan Tuhan. Mereka lebih percaya lagi karena Yohanes dan Petrus, salah satu dari pemimpin para rasul ini, yang juga memberitakan kami benar sudah ke kuburnya guru dan kuburnya kosong, mayatnya nggak ada. Tapi tentu mereka meskipun percaya dengan sahabat-sahabat mereka ini, dalam hati mereka ada keraguan. Masakan orang yang mati bisa bangkit? Wah, saya yakin itu situasi yang mungkin degup jantung mereka sangat cepat karena situasi sangat tak menentu. Ada isu mereka dicari dan mau ditangkap ya. Mungkin mereka sedang panik dan luar biasa ya. Makanya akhirnya Yesus mungkin dalam hatinya dia ya, enggak lah. Kalau aku tunggu di Galilea, jangan-jangan murid-murid nggak ke Galilea dan akhirnya mereka semuanya mengalami situasi yang buruk. Maka aku temui aja lah mereka di rumah itu. Maka tentu ketika Yesus menjumpai mereka dan itu semua peristiwanya tercatat dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita bahas di dalam bulan-bulan pertama kita mulai tadarusan Alkitab kita ini, murid-murid yang baru yakin bahwa Yesus sudah bangkit, tentu akhirnya keberanian mereka meningkat. Mereka berani keluar rumah itu, ditangkap deh, bodoh amat deh, karena kita sudah menjadi saksi bahwa Yesus itu sudah bangkit. Jadi mereka nggak peduli lagi dengan ketakutan dan kekhawatirannya, dan mereka keluar dan akhirnya ke Galilea, dan di sana beberapa kali Yesus menampakkan diri dengan mereka dan mengajar mereka lebih tajam lagi. Jadi Bapak Ibu, murid-murid itu baru punya jiwa martir, jiwa jihad gitu saudara ya. Setelah mereka melihat bahwa Yesus bangkit saudara. Sebab ketika mereka semua sudah menjadi saksi bahwa Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, itu yang namanya indikasi kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya tuh sama sekali nggak ada dalam diri para murid ini. Ya. Semua murid-murid itu berani bahkan mempertaruhkan nyawanya bagi Tuhan. Kenapa ada perubahan yang signifikan? Sebelum dan pasca kebangkitan. Karena sebelum kebangkitan, mereka mungkin baru percaya Yesus itu adalah rabai. Atau paling tidak selevel nabi lah. Karena mereka melihat, ya Yesus punya mujizat. Ngajarnya keren. Tapi untuk memposisikan Yesus sebagai Tuhan, ya itu nggak mungkin ada di logika mereka. Karena sebagai orang Yahudi diajarkan nggak mungkin Tuhan itu adalah manusia. Mereka memang berharap Yesus itu Mesias karena anak Daud. Tapi saya yakin di hati kecil mereka, masakan anak Daud yang jadi Mesias ini ya hidupnya bukan dari keluarga aristokrat, tapi adalah anak seorang tukang kayu. Tinggalnya pun, besarnya pun, asalnya pun dari Nazaret. Jadi tentu ada masih pergumulan-pergumulan, pertanyaan-pertanyaan dalam hati mereka. Tapi ketika mereka menyaksikan Yesus bangkit, semua pertanyaan itu gugur dengan sendirinya. Karena apapun kekerasan mereka menolak Yesus Tuhan, tapi ketika mereka dengan mata telanjang mereka tahu Yesus mati di atas kayu salib. Dan dengan mata telanjang mereka pula mereka melihat bahwa Yesus yang sudah mereka tahu mati ini bangkit kembali. Semua rasional yang menentang pemahaman bahwa Yesus itu Tuhan gugur. Sehingga akhirnya seperti kata Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan mereka konsisten dengan itu sampai bahkan hampir semua murid-murid mati martir untuk Tuhan. Keren ya. Dusta Mahkamah Agama ayat berikutnya.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, oleh Pontius Pilatus, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Ada dealing politik di sini. Supaya para prajurit berbohong, dan juga mereka dapat backup kalau ditanyakan Pilatus, dan mereka juga dapat uang. Siapa yang nggak mau begini, saudara? Sebab kalau mereka jujur bahwa mereka melihat malaikat dan itu diperkatakan kepada Pilatus, pemimpin mereka yang tidak percaya malaikat, tentu mereka akan ditangkap dan dianggap sedang ngerjain atau ngebodoh-bodohin Pilatus. Ya kan? Daripada begitu, mendingan udahlah ikutin aja apa kata imam-imam kepala ini, kita dapat duit, dan kalau nanti wali negeri atau pemimpin kita Pilatus mempertanyakan, mereka berjanji akan membackup kita. Ya, sebab prajurit ini juga nggak bodoh ya. Kalau ini bisa bocor bahwa ini ada kong kali kong, ya faktor imam-imam kepala ini akan jatuh ya kewibawaannya di mata orang Yahudi, orang Israel. Jadi mereka melihat peta politiknya ini dan mereka akhirnya mengiyakan dealing politik ini karena mereka tahu ya imam-imam kepala ini mempertaruhkan jabatan mereka juga ya, sehingga mereka pasti akan menolong atau membantu prajurit-prajurit Romawi ini ketika dalam situasi yang tidak baik. Ya. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu fakta, saudara. Jadi Kristen sudah 2000-an tahun. Ya. Bahkan di dunia ini secara global, orang lebih banyak paham tentang cerita atau kitab perjanjian lama versi terjemahan atau tafsiran orang Kristen dibandingkan tafsiran orang Yahudi. Saya baru mendalami soal Satan ya. Bapak Ibu, nanti dalam program Living in Wisdom soal dunia roh atau Satan salah satunya, saya akan mengajarkan saudara perspektif yang baru gitu tentang siapa sih Satan itu, saudara. Yang saya dapatkan hari-hari ini dari pendalaman saya dengan Alkitab saya, dan terutama seperti saya bilang sama saudara, sekarang saya kalau baca Alkitab itu saya berusaha untuk melihat bahasa aslinya, bukan terjemahan. Itu banyak hal yang terbukakan, saudara. Ya. Saya sudah mengajarkan soal Lucifer, soal Satan ini belasan tahun yang lalu. Bahkan topik soal akhir zaman dan Satan itu adalah topik pengajaran seri saya yang pertama ketika saya dipercaya Tuhan jadi pengkhotbahnya di mimbar. Tapi sekarang pengajaran saya tentang akhir zaman, tentang dunia roh itu banyak mengalami perbedaan. Ya. Kalau Bapak, kayaknya masih ada pertinggalnya di channel YouTube ini. Bapak Ibu tinggal klik aja misalnya tentang video Lucifer, tentang Satan. Ada banyak versi yang sudah saya upload di channel YouTube ini. Ada khotbah seri soal Lucifer, ya. Ada juga khotbah seri soal Satan. Bapak Ibu boleh lihat atau dengarkan khotbah itu yang saya bagikan beberapa tahun yang lalu. Nanti minggu depan saya mulai bagikan pemahaman yang baru saya tentang Satan dan yang macam-macam tadi, Lucifer juga. Bapak Ibu akan melihat perbedaan penafsiran yang bahkan cukup radikal, saudara. Dan saya tidak menghapus penafsiran saya yang ada di channel ini yang sudah saya upload bertahun-tahun yang lalu. Padahal kalau nanti saya munculkan penafsiran saya yang baru, ini menjadi sasaran tembak orang yang gak suka sama saya. Tuh, Pendeta Seno.
ya, menafsirkan sesuatu yang berbeda. Dulu sama sekarang tafsirannya beda. Maka jangan percayai omongan dia, karena dia pasti akan berubah penafsirannya. Saya tahu resikonya itu bakalan ada. Tapi saya nggak peduli, saudara. Kenapa? Karena memang saya sekarang memahami bahwa Alkitab itu ketika kita baca dengan hati, dengan pikiran, dengan cara yang benar, dan motivasi kita benar untuk mendapatkan kebenaran Alkitab, itu ayat yang kita baca bertahun-tahun yang lalu, meskipun kalimatnya sama, tapi kita bisa membaca dengan kacamata yang lebih tajam dan ayat itu lebih hidup. Dan itu yang saya dapatkan hari-hari ini, saudara. Saya sampai kalau ngomong sama istri saya soal apa yang saya dapatkan, kalau saya ngomong ini dengan hamba-hamba Tuhan, para pendoa yang saya hormati, yang selalu saya mintakan bantuan untuk mendoakan pelayanan saya bilang saya sampai merinding ini. Ya, saya sampai ketakutan. Karena apa yang Tuhan taruhkan di hati saya soal penafsiran banyak hal, itu sekarang ini kalau tidak berubah tajam, dan orang yang mengikuti saya mungkin nanti akan melihat perbedaan yang cukup signifikan. Ya, kalau mereka tidak dewasa, mereka bisa tinggalkan saya atau menuduh saya macam-macam. Saya bergumul panjang loh Bapak Ibu. Bukan seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan, berbulan-bulan ini. Saya bergumul panjang. Saya khotbahkan nggak pemahaman baru saya ini? Atau saya sembunyikan saja untuk saya dan keluarga saya, dan saya berlindung dengan gaya khotbah penafsiran yang umum, seperti yang dipahami oleh banyak orang. Tapi ya tadi, ya, saya yakin Tuhan yang ada di hati saya membuat saya gelisah terus. Ya, seolah-olah kau sudah dapatkan yang baru, dan kau yakin itu benar, dan hanya kau miliki sendiri untuk dirimu sendiri. Ya, dan saya mulai bagikan pengajaran saya soal pohon pengetahuan baik dan jahat saja, itu banyak yang shock dengar penafsiran saya sekarang ini. Semua Bapak Ibu pasti menganggap pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah pohon yang jahat yang Tuhan taruhkan di Taman Eden. Tuhan taruh sehingga mungkin Tuhan menjebak gitu. Kalau bagi saya enggak. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu pohon yang baik. Ya. Saya bilang bahkan ayatnya, pada hari kau memakannya, kau akan mati. Tapi faktanya Adam dan Hawa pada saat hari dia memakannya, mereka tidak mati. Hukumannya mati, tapi faktanya cuma dihukum Hawa akan sakit karena mengandung dan melahirkan. Dan Adam akan bersusah payah untuk mengolah tanah karena tanah sudah dikutuk. Nggak mati. Ya, saya tadinya baca ayat ini lewat gitu aja, saudara. Nggak mikirin gitu, nggak bertanya, nggak bergumul. Sekarang ini saya gumuli. Kenapa? Kok Tuhan berkata mati, tapi ternyata faktanya nggak mati? Ada something wrong di sini. Ada sesuatu yang harus masih abu-abu nih. Dan kita harus menemukan jawabannya untuk bisa memahami rencana Tuhan itu. Dan akhirnya yang saya dapatkan sudah saya bagikan di khotbah hari Minggu tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan jangankan orang luar yang nggak kenal saya, yang komennya macam-macam gitu ya. Ada bahkan beberapa yang japri saya, langsung direct ke WhatsApp saya. Ya. Orang-orang terdekat saya juga mempertanyakan penafsiran saya ini. Tapi saya ladenin, saudara. Ya. Saya bilang ya ini penafsiran, ya. Dan apa yang kau pahami yang sama seperti ku pahami lalu itu pun penafsiran. Nah, saudara, kita tuh kadang-kadang berpikir bahwa apa yang ada di otak kita tentang iman kita itu adalah kebenaran. Padahal sebenarnya penafsiran dari pendeta, dari hamba-hamba Tuhan sebelum kita yang mengajarkan itu, dan ajarannya kita dapatkan dan akhirnya kita ikuti. Ya. Padahal mestinya Bapak Ibu harus menarik keluar itu ayat-ayat Alkitab sebelum kita masukkan tafsiran kita tentang ayat-ayat itu. Ya. Jadi bukan punya konsep terus mencari pembelaan. Nanti hari Sabtu, ya, kalau Tuhan izinkan, saya akan keluarkan video di Living in Wisdom soal Lucifer. Ya. Saya berkata Lucifer itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa.
pemahaman orang Kristen soal Lucifer itu Satan dan lain sebagainya itu bahkan bagi saya terlalu lebay hari ini. Ya, saudara mungkin nanti akan terguncang karena saudara memahami Lucifer itu Satan, Satan itu Lucifer, Lucifer itu pemimpin Satan, pemimpin tertinggi Satan, Lucifer itu makhluk yang paling menakutkan. Ya, saudara terkonsep itu karena itulah yang kau dapatkan dari pengajaran pendetamu, gerejamu, dan juga orang-orang terdahulumu. Tapi pertanyaan saya, sudahkah kau baca ayatnya dengan benar? Nah, Teguh Sabtu ya. Saya akan bagikan argumentasi biblical saya soal Lucifer itu siapa. Nah, kekasih Tuhan, inilah yang terjadi kembali ke dalam konteks Matius 28. Cerita bahwa Yesus mayatnya dicuri, sampai sekarang itu masih ada dan masih diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi tentang Yesus. Ya. Jadi saya mengikuti hampir setahun inilah ya pengajaran-pengajaran rabai-rabai Yahudi yang terkemuka di dunia modern hari ini. Ya. Saya nggak perlu sebutkan nama rabainya, tapi kalau Bapak Ibu nonton YouTube, rabai-rabai yang punya masa di YouTube ini, ya, karena saya jujur tidak tahu siapa rabai yang paling besar sinagognya, rabai mana yang paling dihormati oleh orang Jews, saya nggak tahu. Jadi ukuran saya cuma di YouTube aja, karena itu akses saya yang mudah untuk mencari rabai-rabai yang punya pengajaran yang cukup kuat, karena yang nonton banyak dan juga yang komen banyak, maka itulah ukuran saya. Dan saya menemukan banyak khotbah mereka, ceramah mereka, pengajaran mereka, terutama yang berkaitan menyentuh kekristenan, tanda kutip menyerang kekristenan, menyerang Yesus. Ketika bicara soal kebangkitan Yesus, mereka berkata, siapa bilang Yesus bangkit? Yesus tuh mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Dan itu yang ditemukan Alkitab dalam Matius 28, maafkan saya. Ketika peristiwa itu terjadi di hari-hari Yesus bangkit itu, isu yang beredar adalah mayat Yesus dicuri murid-muridnya. Kita baca ayat berikutnya dan kita tutup Matius 28 ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu yang saya bilang. Kalau kita baca Matius, kita seolah-olah memahami bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain dengan pesan, sampaikan kepada murid-muridku, malaikat Tuhan yang ada di kubur itu berkata juga kepada Maria Magdalena, sampaikan kepada murid-murid Yesus bahwa dia mendahului kalian ke Galilea. Susulah dia ke Galilea. Kalau kau baca ayat 16, murid-murid seolah-olah langsung ke Galilea, dan di sanalah mereka bertemu pertama kali dengan Yesus. Kalau kita bacanya hanya Matius 28 ini. Tapi kalau kau baca Injil yang lain, ada peristiwa tentang Thomas yang tidak percaya. Ada peristiwa ketika murid-murid lagi di kamar itu, di rumah itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Momen itu tidak di-capture, tidak diingat oleh Matius mungkin, sehingga Matius tidak mencatatkannya dalam Injilnya. Apakah ini salah? Ya tidak, saya bilang tadi. Matius punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Matius punya memorinya sendiri, dan mungkin memori yang tidak diingat oleh penulis Injil yang lainnya. Tapi juga memorinya ada yang sama sekali berbeda karena dia tidak mengingat apa yang diingat oleh penulis Injil lainnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan Matius yang benar, Injil lain yang salah ketika kita menemukan ada peristiwa yang kayaknya bertolak belakang. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Ya. Dan dalam Injil Matius ini, di Galilea itu, di salah satu bukit, dia memerintahkan murid-muridnya dengan perintah yang kita tahu sekarang sebagai amanat agung itu, untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kau melakukan itu, kata kalimat terakhir di ayat 20, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Orang Kristen kebanyakan kalau ditanya, mau nggak disertai Tuhan sampai akhir zaman? Mau. Orang Kristen kebanyakan dalam doanya, Tuhan kami percaya kau menyertai kami sampai akhir zaman. Kau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Orang-orang Kristen yang seperti ini agak menyedihkan. Saya tidak bilang salah kalau saudara mengimani kau disertai oleh Tuhan. Tapi kalau kau berkata, Tuhan harus menyertai kita, karena itu janjinya yang kau baca di Matius 28 ini, kau mestinya juga baca bahwa Tuhan berkata, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu sebelumnya ada perintah yang Dia perintahkan kepada kita untuk dikerjakan. Yakni apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau sebagai seorang Kristen, sebagai orang Kristen sepanjang usia hidupmu sebagai orang Kristen, kau nggak pernah sharing kesaksianmu tentang Yesus dalam hidupmu, kau nggak pernah mengajarkan mereka soal iman Kristenmu, nggak pernah mengajarkan orang-orang di sekitarmu tentang Yesus, nggak pernah berusaha untuk mempertobatkan orang lain dan membuat orang lain itu yang sudah bertobat dibaptis di gerejamu untuk termaterai sebagai warga kerajaan surga. Kalau kau tidak pernah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini, terus kau masih mengimani kau disertai Tuhan, bagi saya malam hari ini berani berkata, saudara sedang memperkosa firman. Karena kau hanya mempercayai janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman, sedangkan perintah yang mendahului janji itu kau abaikan. Jadi penyertaan Tuhan kepada manusia sampai akhir zaman itu hanya diberikan Tuhan kepada manusia-manusia yang mau mengerjakan amanat agung, saudara. Untuk menjadikan bangsa muridnya Tuhan, membaptis mereka, mengajar mereka, dan membuat mereka semua sama-sama, saudara, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, kalau saudara mengerjakan itu, nggak usah diklaim-klaim. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, sekarang kembali kepada saudara. Saudara mungkin berkata, tapi saya nggak punya pemahaman teologi ya Pak. Saya nggak punya skill Alkitab yang dalam. Saya agak terpatah-patah kalau saya berkata-kata. Nggak fasih lidah Pak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup di tahun sekitar 30-an, tahun 1800-an, tahun 1300-an, di zaman-zaman gereja pertengahan. Kalau saudara hidup di zaman itu dan berkata, saya nggak fasih lidah, nggak punya pengetahuan teologi, gimana saya menginjil? Saya masih bisa terima, saudara. Tapi sekarang di zaman modern, saudara, di mana menginjil itu semudah menggerakkan jempol-jempol, mengklik jempol-jempol di handphonemu. Saudara nggak bisa menginjil orang dengan ayat-ayat Alkitab. Saudara tinggal cari guru saja, tinggal cari pendeta saja yang mengajarkan soal penginjilan yang bisa kau dapatkan di channel YouTube manapun yang mengajarkan itu. Tinggal kau klik share link itu, kau kirim lewat WhatsApp link itu kepada orang-orang yang ingin kau injili, selesai. Semudah itu, saudara. Kau nggak perlu berkata-kata tentang siapa Yesus karena kau mungkin tidak fasih lidah. Tapi temanmu yang ingin kau injili itu yang membuka WhatsApp-nya dan dapat pesan dari saudara. Dan kau klik dan mereka klik link yang kau kirimkan kepada mereka. Dan mereka mendengarkan di video itu tentang siapa Yesus. Apakah itu bukan penginjilan yang kau lakukan? Kan kalimatnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka harus jadi muridku lewat bibirmu. Lewat perkataan yang keluar dari mulut lidahmu. Nah, kalau kalimatnya begitu, maka saudara harus menginjil secara verbal. Keluar dari mulut lidah kita perkataan-perkataan itu. Tapi kan tidak. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Zaman dulu ya kita harus sendiri. Kenapa? Nggak ada teknologi, nggak ada kemudahan. Maka kalau zaman dulu orang tidak mengerti Alkitab, akhirnya nggak bisa mengajar, saya bisa pahami. Tapi sekarang sambil duduk diam, saudara buka handphone, saudara mau cari pengajaran Kristen, doktrin apapun, di dalam YouTube banyak sekali. Terus yang bentuknya tertulis artikel-artikel di Google, banyak sekali. Tinggal kau share saja link itu, kirim kepada orang-orang yang memang ada di hatimu, itu sudah penginjilan. Mereka terima, haleluya, nggak terima. Yang penting kau sudah menginjil. Kalau kau lakukan ini, maka Tuhan akan menyertaimu sampai dengan akhir zaman. Makanya saudara, saya selalu mengajak juga kan, ayo share kalau kau diberkati lewat program The Warriors ini. Share, itu bagian kita melayani Tuhan. Ya. Dan bukan cuma program The Warriors saja yang harus kau share. Kalau ada channel Kristen lain, hamba Tuhan lain yang kau imani mengajarkan kebenaran, karena kau lihat dia sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran Alkitab itu dengan baik, sharekan program itu, link mereka kepada orang-orang yang ingin kau injili. Orang-orang yang kau kasihi. Membuat mereka imannya bertumbuh dari link yang kau kirim. Itu sama saja kau sedang melayani Tuhan, meskipun bukan kau yang menginjil, bukan kau yang mengajar langsung. Kau cuma pakai jempol doang untuk mengantar pengajaran orang benar ini ke orang-orang yang kau sayang. Saya yakin kalau mereka bertobat akhirnya dan dibaptis, meskipun yang membaptis bukan kau, tapi Tuhan yang melihat orang ini dibaptis. Tuhan itu, Tuhan yang sama, tahu kenapa orang ini dibaptis. Oh, karena dia dapat link khotbah dari kamu, dari saudara. Dan saya yakin kau akan terima mahkota juga. Yuk, di zaman yang semakin mudah, ini menandakan sudah akhir zaman, semakin mudah. Ya, kerjakan bagian kita semuanya. Supaya ladang yang sudah menguning itu siap untuk dituai. Saya, banyak hamba Tuhan lain, mungkin Tuhan kasih karunia untuk mengajar. Saya, hamba Tuhan yang banyak di luar sana, mungkin dipanggil Tuhan khusus untuk jadi pengkhotbah hambanya Tuhan yang berdiri di mimbar mengajar banyak orang. Kau mungkin punya panggilan yang berbeda dengan saya dan banyak hamba Tuhan lainnya. Tapi tetap itu panggilan Tuhan. Kalau kau tidak terpanggil untuk menginjil, tidak punya karunia untuk berkata-kata dalam penginjilan, dalam pengajaran tentang Alkitab, ya masakan. Jempolmu kena stroke sih, nggak bisa bergerak. Nangkep ya? Bahkan orang yang kena stroke pun masih bisa menggerakkan satu jarinya. Itu juga bisa masih mampu menginjil kok. Selama kita masih bisa berfungsi dengan normal, selama nafas masih bisa kita tarik dan kita hembuskan nafas itu keluar dari hidung kita dengan aman, lakukanlah apa yang bisa kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, akhirnya kita selesaikan Matius 28 ini, berarti malam hari ini kita selesaikan Injil Matius. Terima kasih Tuhan. Saya mendapatkan banyak hal yang baru ketika kita menyelesaikan Injil Matius ini. Memperkaya saya, memberkati saya, dan membuat pemahaman Alkitab saya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Padahal Injil Matius sudah berkali-kali juga saya baca. Tapi setiap saya membacanya, selalu ada hal yang baru. Saya percaya itu juga sedang kau dapatkan. Dan kita teruskan pembacaan Alkitab kita. Sampai kapan? Kalau bagi saya, sampai saya selesai. Jadi mungkin program Deep Talk with Pase ini, meskipun sudah nanti semua kitab kita bahas, kita baca, saya akan ngulangin lagi. Karena dalam pengalaman saya, kitab yang sudah saya baca berkali-kali, setiap saya baca ulang, saya mendapatkan hikmat yang baru, pencerahan yang baru. Sehingga meskipun kalimatnya tetap sama, tapi lebih hidup.
Karena Tuhan memberikan wawasan yang baru, pemahaman yang baru dari ayat-ayat yang saya baca. Jadi nggak ada ruginya untuk membaca ulang kembali Alkitab kita. Saya berharap sungguh kau diberkati, dan saya berharap sungguh kalau kau diberkati seperti saya sudah sampaikan tadi. Bantu program ini dengan cara men-sharingkan kepada yang lainnya, sehingga yang lainnya juga mengikuti program ini, membaca Alkitab, sehingga iman mereka bertumbuh, dan akhirnya semua kita hidupnya menyenangkan Tuhan. Karena iman yang bertumbuh membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin tahu caranya kita menjalani sisa hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Terima kasih buat segala-galanya, dan di hari esok saya akan bagikan program Living in Wisdom soal Nephilim. Kemarin kita sudah ngebahas soal raksasa. Raksasa itu beda dengan film-film Hollywood. Tinggi raksasa di Alkitab sekitar 3-4 meter. Raksasa ini adalah keturunan Nephilim. Nephilim itu akan saya bahas esok malam. Kalau keturunannya saja tingginya 3-4 meter, bagaimana dengan Nephilimnya? Nenek moyangnya, saudara. Yuk ikuti pengajaran soal Nephilim, dan saya yakin kau akan diperkaya lebih lagi dengan hal-hal yang dibagikan lewat program Living in Wisdom. Semoga yang saya lakukan, yang saya kerjakan, jadi berkat buat saudara. Dan saya berharap berkat yang kau dapatkan, kau bagikan kepada yang lain, seperti bola salju akhirnya. Semakin banyak orang yang diberkati lewat program ini. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat selesainya Injil Matius yang kami tadarusin sepanjang beberapa waktu belakangan ini. Kami akan masuk dalam tadarusan Alkitab, kitab yang baru esok lusa. Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, terutama pada hamba-Mu ini, sehingga boleh memimpin pembahasan, pembacaan kitab yang baru di perjanjian baru dalam program tadarusan Alkitab kami ini. Kami percaya Tuhan terus berkarya, mengajar, membentuk kami menjadi manusia yang jauh lebih baik. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Doa saya selalu untuk saudara, kau diberkati dengan melimpah, jadi berkat bagi banyak orang, hidupmu jadi buah yang manis, yang dinikmati oleh banyak orang di sekitarmu, dan terutama hidupmu dinikmati dengan luar biasa indahnya oleh Tuhan. Sampai berjumpa dalam lain kesempatan. God bless you all.